Nggak Sekarang gengsi sudah atau nggak malu, gue buka kedai jamu. yes, apalagi di Kemang ya. Iya, apalagi di Kemang lagi Nongkrongnya tempatnya. masa di kedai jamu Iya. gitu Lu kan. di mana di Kemang? Di mana kedai jamu? Orang nongkrongnya kalau di Kemang ya ada lah gitu ya yang di coffee shop dan Iya. nongkrong-nongkrong di tempat lain gitu. Halo, bertemu lagi dengan gua Aban di POTG spesial Ramadan. Nah, kali ini gua berkunjung ke salah satu kedai jamu di daerah Kemang namanya Acaraki, dan gua udah langsung aja nih ketemu sama marketing manajernya namanya Mas Arif. Mas Arif, apa kabar Mas Arif? Halo, baik, harus sehat Mas. Sehat ya? Ya. Jangan lemes-lemes nih, lagi puasa gini Mas. Harus sehat, harus semangat. Ini bukan untuk diminum ya, gara-gara mentang-mentang bulan puasa, ini cuma hanya display doang ya Mas ya. Iya. Mas Arif, apa namanya? Awal-awal nih kita pengen tahu nih, Acaraki itu apa sih? Kedai jamu Acaraki itu apa sih? Oke, mungkin saya sambil buka masker Iya. ya biar ini karena kan udah kita prokes COVID Iya. juga ya. Oke, Acaraki itu merupakan kedai jamu yang memang kita membawa konsep seperti layaknya coffee shop, cuman dari segi bahan, dari segi isi dan segala macamnya itu murni jamu, tidak ada kopi, tapi kita meniru cara seduh kopi untuk diimplementasikan di jamu, gitu. Awal idenya, gagasan dari mana nih Mas? Gagasannya sebenarnya berawal dari trauma, berawal dari apa ya, bisa dibilang kapok kali ya. Waktu kecil kan kita minum jamu gimana sih Mas sama orang tua kita? Ya asam-asam terus. Biasanya ya diapain? nggak disodorin terus sih. Dipaksa ya. Dipaksa ya. Ditutup hidungnya terus dipaksa ya, wajib minum gitu kan. Rasanya kan kayaknya terpaksa dan tidak enak untuk minum jamu, dan ya itu kan apalagi anak kecil termindset itu, terus pasti kan dia gedenya bakalan, ya kita tahu sendiri teman-teman kita anak-anak muda sekarang ya, berkat ya bukan berkat juga sih sebenarnya, ya kita melihat dari pandemi ini orang banyak untuk minum jamu gitu. Cuman kalau tidak ada pandemi, kita melihat sebelum pandemi anak-anak muda diedukasi untuk minum jamu sangat sulit banget gitu, padahal udah kita modifikasi nih kayak di depan ini nih, jamu-jamu kita ini udah ya mengikuti era kekinian atau era modern ini. Itu bukan berarti kayak dulu yang rasanya nggak enak, rasanya pahit dan harus dipaksa minum gitu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan zaman supaya anak-anak muda bisa apa ya, bisa happy, bisa minumnya enak, bisa ya. enak minumnya sambil nongkrong, sambil apa ya, sambil santai gitu, nggak harus dengan dipaksa lagi gitu. Itu ngeraciknya udah biar anak muda minum udah sedemikian rupa lah ya. Yes, bener. Dan kita mendekatkan dengan metode kopi. Kalau di kopi itu kan basicnya kan espresso ya, untuk dijadikan cappuccino, cafe latte, bahkan ada juga avocado kan yang kopi espresso ditambah sama ice cream. Nah sebenarnya kan basicnya espresso kopi, kita juga bisa espresso kunyit asam atau espresso beras kencur, pilihannya kita juga campur dengan ice cream gitu. Nah, kalau nama Acaraki sendiri nih diambilnya dari nama apa nih? Acaraki itu sebenarnya ada historinya itu berawal dari merupakan suatu profesi pada saat kerajaan Majapahit gitu. Jadi satu profesi di mana profesi tersebut adalah seorang peracik jamu, Mas. Peracik jamu pada saat kerajaan Majapahit gitu. Dulu ya. Jadi zaman dulu tuh benar-benar seorang peracik jamu di kerajaan Majapahit itu namanya Acaraki. Acaraki. Iya. Gitu. Nah, Mas, kalau Acaraki ini udah buka outletnya di mana aja sih? Sampai tahun ini kita ada 3 outlet. Itu yang pertama kali buka 2018, awal berdiri kita di kawasan wisata Kota Tua, Mas. Di dalam kawasan wisata Kota Tuanya di Gedung Kertaniaga. Terus yang kedua kita buka di sini di Kemang tahun 2019, dan baru tahun lalu November kita buka di salah satu mall di daerah Tanjung Barat, di Ion Mall Tanjung Barat. Oke. Nah, varian jamu di sini nih apa aja sih, Mas? Variannya sebenarnya kalau dibilang kan namanya jamu itu ada 8 jenis jamu ya. Nah, kalau ya harapan kita menyediakan 8 jenis jamu. Jadi ceritanya dulu tuh mbok-mbok jamu gendong itu pasti bawa 8 jenis jamu gitu. Kitabnya lah bawanya 8 jenis jamu. Nah, cuman melihat dari market yang ada, kita akan keluarkan satu demi satu yang lainnya. Nah, basicnya sebenarnya yang kita punya itu adalah dari base kunyit asam, beras kencur,
jahe, temulawak juga ada, dan yang ibaratnya kalau di Mbok Jamu itu ada paitan. Pahitan. Nah, paitan. Nah, di sini kita ada the king of bitter. Oh. Itu namanya sambiloto gitu. Sambiloto. Iya. Oh gitu. Nah, dari bahan itu kita bisa olah berbagai macam. Contohnya misalkan mau ditambahin sama yogurt, mau ditambahin sama madu sama lemon, mau ditambahin sama susu dan sebagainya, itu kita bisa explore. Mas, kalau acara ini milik punya apa? Sub brand ya? Boleh disebutin nggak apa aja sih sub brandnya? Secara sub brand kita ada acara Kisite, terus juga kita juga ada yang sub brandnya sebenarnya bukan sub brand sih, cuman kayak ya nama lain juga, cuman kita handle juga, itu namanya Wilwatikta. Wilwatikta itu kalau di kopi ada coffee drip Mas, Coffee coffee drip. drip. Yes, Oh. coffee drip. Kalau kita akan sudah ada itu jamu drip gitu. Itu dari brand Wilwatikta, dan nantinya kita akan kembangkan juga site namanya acara Kisite. Mas, ini kan kedai jamu nih termasuk saya lihat termasuk jarang ya di Jakarta lah ibaratnya. Bersaing sama coffee shop Coffee apa shop. lain. Nah, masih tanggapannya gimana? Apakah ada wah lu jamu buka kedai jamu beda sendiri atau gimana dibanding sekarang kan coffee shop kan merajalela nih di mana dari tahun 2 tahun 3 tahun lalu. Nah, tanggapan Mas gimana, Mas? Sebenarnya kafe jamu kalau di Jakarta sendiri udah Nggak sekarang gengsi sudah. atau nggak malu gue buka kedai jamu. Yes, apalagi di Kemang ya. Iya, apalagi di Kemang lagi Nongkrongnya tempatnya. masa di kedai jamu Iya. gitu Lu kan. di mana di Kemang? Di mana kedai jamu? Orang nongkrongnya kalau di Kemang ya ada lah gitu ya, yang di coffee shop dan Iya. nongkrong di tempat lain gitu. Nah, ya pasti memang kita saat ini memang mengalami fase-fase di mana berdirinya kopi pada saat zaman dulu berawal ada. Coba Mas kita flashback ke belakang. Kopi zaman dulu siapa sih yang minum? Jarang iya. Orang tua, Orang tua. kakek-kakek yang pakai kopi hitam di gelas cangkir itu, terus dia pagi entah sore entah malam entah siang dia tungguin itu sampai ampasnya turun. Kita sebagai anak muda melihat dia orang tua kita minum kopi, kayaknya itu minuman orang tua gitu kan, Iya, sambil benar. baca koran, Ah. sambil entah mungkin Makan gorengan apa, ya. rokok dan sebagainya. Itu kita lihat pasti orang tua. Anak-anak muda ada nggak minum kopi? Nggak ada Nggak pada ada saat dulu. itu. Gitu. Nah kita lagi berada di fase itu, gitu, dimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang, dimana ya memang ya pasti kita harus revitalisasi jamu ini gitu. Ya kalau nggak kita revitalisasi, Nggak akan ada yang masa minum. nanti justru adanya yang klaim jamu dari negara tetangga. Oh. Kita baru keluar, kita baru panas Iya. gitu kan. Nah, makanya dari sekarang ya memang ya kami juga dengan founder, dengan owner gitu ya, memang ya kita memang berada di mana fase edukasi. Ibarat kopi diminum pada saat orang tua zaman dulu kala itu yang minum lama ditungguin sampai ampasnya habis, kopi hitam dan lain-lain gitu. Jadi kita berada di fase itu dan kita yakin bahwa ya memang jamu ini apalagi kita bisa modernisasi atau bisa kita bikin dengan cara kontemporer, ya mudah-mudahan bisa diterima masyarakat dan sebenarnya kita bisa bersaingan juga dengan kopi, teh dan sebagainya, coklat dan sebagainya. Itu biasanya kalau ngikut gitu butuh berapa lama tuh waktunya? Biar menjamur nih jamu kayak kopi gitu. Sebenarnya sebelum pandemi yang bermain memang jamu dan diolah dengan cara kopi, memang kita awal berdirinya. Awal yang memang kita inisiasi untuk bisa mengolah jamu dengan metode kopi gitu. Jadi kita punya ibaratnya kedai jamu yang diolah dengan cara baru. Nah, pada sebelum pandemi memang rame dan segala macam, edukasinya itu effort, maksudnya cukup berat lah Mas gitu sebelum pandemi ya. Cuman dengan datangnya pandemi orang akan sadar gitu loh bahwa edukasi bahwa sebenarnya ya jamu itu sehat gitu. Jadi ya sebenarnya pandemi juga jangan kita menegatifkan pandemi, tapi sebenarnya pandemi juga membawa berkah juga sebenarnya Ya gitu betul. ya. Bisa dibilang ya mungkin siapa yang bilang banyak sekali Sandiaga Uno, menteri dan lain-lain, Iya. bisnis rempah, jamu dan sebagainya pada saat pandemi orang banyak yang mungkin turun dan segala macam, Iya. tapi banyak UMKM yang berbisnis Anjlok, jamu dan lain-lain memang secara peningkatannya sangat meningkat gitu. Jadi dengan itu kita bisa lebih gampang untuk mengedukasi orang. Nah, berapa lama ya who knows gitu ya. Jadi mungkin ya
kita sama-sama dan tidak hanya acara Aki yang bisa berjuang untuk mengedukasi masyarakat buat apa bahwa kita harus revitalisasi jamu, tapi kita juga mengajak kepada anak-anak muda untuk bisa merevitalisasi jamu dengan apa? Kita buka kelas jamu, Mas. Oh Kelas gitu. jamu Oh ada supaya ininya apa? juga. Supaya anak-anak muda sekarang kan cemerlang ya kadang mau bikin bisnis apa mereka cepet gitu ya, bisa ibaratnya hajar dulu lah untuk bisnis banyak banget gitu. Nah kita bisa membuka peluang supaya anak-anak muda bisa membuka wawasan bahwa bisa bikin kedai jamu juga kecil-kecilan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat. Gitu. Itu ada kelasnya mas? Apa aja tuh yang dipelajarin di Sebelum kelas pandemi jamu? kita memang rame kelasnya, cuman pada saat pandemi ini ya terkendala karena kita lokasinya itu di Kota Tua, Mas. Secara kelas karena kita ada classroom yang proper dan sebagainya. Cuman kita mengikuti kebijakan Kota Tua, kawasan Kota Tua gitu. Jadi ya kita masih on off untuk saat ini di kelas jamu tersebut. Apa aja kelasnya kita ya ibaratnya gimana sih cara bikin jamu seperti acara Ki gitu. Ada tema-temanya, kita mengolah kunyit asam, mengolah beras kencur, mengolah jahe dan lain-lain gitu. Itu berapa lama mas Besi kelas jamu gitu sampai Singkat. benar-benar bisa gitu? Singkat sebenarnya, jadi kayak ada fase-fasenya di mana sebenarnya satu sesi kelas jamu itu range 3 sampai 4 jam. Oh 3 sampai 4 jam. Ya, 3 sampai 4 jam. Satu sesinya membahas misalkan membahas kunyit asam diolah dengan cara French press, diolah dengan cara rock presso gitu. Karena susah gampang untuk mengolah jamu sendiri sebenarnya dengan metode kopi. Mas ngomong-ngomong soal pandemi nih, benar nggak sih kalau jamu tuh bisa nyembuhin COVID? Secara benar atau enggak belum ada penelitian yang mendeklar untuk bisa menyembuhkan COVID, tidak ada. Cuman jamu itu segini mas, sebelum kita ngomong jamu itu bisa untuk COVID atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya istilah jamu sendiri itu bukan suatu obat, bukan suatu terapi, bukan. Jadi sebenarnya jamu sendiri itu yang artinya jamu ya. Ini kita berbicara sejarah nih sedikit gitu. Jamu itu adalah dari bahasa Jawa kuno mas, yang artinya itu doa untuk kesehatan gitu. Dari bahasa Jawa kuno itu jampi usodo, jampi usodo yang artinya doa untuk kesehatan gitu. Jadi mungkin biar tahu sebenarnya bahwa ya jamu itu hanya beras kencur, kunyit asam dan lain-lain, tidak, tapi suatu apapun yang dibuat dengan doa untuk kesehatan itu bisa disebut jamu gitu. Jadi misalkan mas nih, saya undang ke rumah, saya jamu ke rumah, nggak mungkin dong cuma dikasih beras kencur, kunyit asam kan. Tapi kan kita bercengkrama, terus kita ada makan siang, ada snack, buah dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar istilah jamu itu luas. Nah balik kita merujuk ke jamu itu bisa untuk COVID atau tidak, belum ada penelitian yang menentukan bahwa itu bisa digunakan untuk COVID. Tapi banyak penelitian dari masing-masing bahan itu, contoh kayak jahe, kayak kunyit asam, temulawak, bahkan sambiloto yang lagi happening, itu sudah banyak penelitiannya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Oh meningkatkan ya, Yes, bukan gitu. Meningkatkan dan menjaga. Tapi dengan catatan ya mas ya, itu tidak cesplong. Ibaratnya tuh tidak one shot diminum langsung imunitas naik. Ya, enggak. Itu Butuh beberapa kali itu dulu butuh ya. continuously, butuh rutin diminumnya. Bahkan sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Jadi bukan kayak seperti obat. Kalau obat ya mas misalkan sakit kepala minum paracetamol langsung hilang. Nah kalau jamu itu nggak bisa. Butuh ya beberapa Butuh waktu proses dan butuh ibarat jamu itu untuk menjaga kesehatan kita gitu. Mas kalau untuk varian jamu apa sih yang dijual di sini nih? Varian jamu ada banyak. Iya. Base-nya dari kunyit asam kita punya golden sparkling. Jadi basicnya kunyit asam espresso kita campurkan dengan sparkling water. Terus yang ada di depan ini kunyit asam dicampur sama yogurt. Seger-seger gitu kan untuk minum kunyit asam dicampur sama yogurt. Terus dari yang lain contohnya kunyit asam ada banyak sebenarnya. Yang lain misalkan beras kencur. Basic beras kencur kita bisa campurkan dengan creamer, dicampurkan dengan susu. Jadi rasanya creamy gitu. Terus juga basic jahe yang ada di depan masnya itu nanti itu ada jahe ditambah sama madu sama lemon. Gitu. Jadi hangat, seger sama ya manis dari madunya. Campur ya. Iya. Yang menu jamu yang sering dipesan di sini sama Yang customer apa? Yang sering dipesan ini yang
mungkin ada di depan itu ya Mas yang kita kalengkan. Jadi best seller kita itu jamu kunyit asam espresso ditambah sama sparkling water gitu. Kita tambah sama sparkling water namanya Golden Sparkling, itu best seller kita. Banyak customer kita yang dari luar kota nanya, gimana dong mau minum Golden Sparkling di luar, udah buka cabang belum dan lain-lain. Nah, akhirnya kita kalengkan. Terus yang kedua juga ada Golden Yogurt yang tadi saya bilang. Terus ada Zaman Batu, itu jahe madu sama lemon. Terus yang tadi sama beras kencur itu ada Saranti namanya. Saranti itu beras kencur ditambah sama creamer sama susu. Mas, kalau jamu di sini diprosesnya diraciknya menggunakan tradisional atau modern sih? Kita menggunakan dibilang tradisional dan modern, ada tradisional, ada modern. Jadi kita metode raciknya itu dengan cara metode pengolahan kopi. Gitu. Jadi misalnya di kopi kita olah untuk mencari espresso dengan cara bisa manual espresso atau juga bisa dengan mesin kopi. Terus yang kedua juga misalkan untuk yang mediumnya kita pakai, kalau di kopi ada kopi tubruk ya Mas ya. Oh, kopi tubruk. Pakai French press. Nah, kita bisa pakai juga dengan French press. Terus yang ketiga yang secara output atau secara hasilnya itu light, kita pakai dengan metode V60 atau yang disebut ya saring. Oh. Ya. Mas, ngomongin soal Ramadan nih, kira-kira jamu apa yang cocok untuk varian jamu apa yang cocok di bulan Ramadan biar meningkatkan imunitas kita gitu Mas, daya tahan tubuh? Sebenarnya puasa sendiri sudah bisa meningkatkan imunitas ya sebenarnya gitu kan. Cuman kan tetap harus kita jaga dengan asupan-asupan yang cukup gitu. Nah, berbicara dengan jamu, sebenarnya kita tergantung menyesuaikan kondisi tubuh kita sendiri Mas. Gitu. Apalagi puasa, kita harus tahu dari segi badan kita yang cocok apa gitu. Kita punya penyakit bawaan kah, punya ada hal yang gak enak kah di dalam tubuh gitu. Contoh misalkan kita ibaratnya dengan tensi rendah gitu ya. Kita punya tensi rendah itu otomatis kita nggak bisa minum sambiloto gitu kan. Karena sambiloto itu sekarang banyak banget untuk menunjang atau mendukung terapi COVID gitu. Jadi supaya ibaratnya ya dijaga lagi imunitasnya dengan sambiloto, itu nggak bisa dengan tensi rendah. Tapi kalau yang cocok untuk bulan puasa sebenarnya ya jahe, beras kencur, kunyit asam itu masih cocok sekali untuk tubuh, dengan catatan ya mungkin kita harus isi terlebih dahulu perut pada saat buka bulan puasa. Gitu, cocoknya diminumnya pas buka puasa atau pas sahur? Kalau dua-duanya cocok, tapi kita jangan dalam kondisi perut kosong. Gitu ya. Kalau ya sudah terbiasa dengan perut kosong, ibarat gini, kalau minum kopi lah ya. Ada yang cocok perutnya kosong aman nggak masalah. Ada yang cocok minumnya setelah isi di perut makan dulu baru minum kopi. Sama seperti jamu gitu. Bahkan ya kita benar-benar sama seperti kopi gitu kan. Di bulan puasa orang mau minum kopi di sahur pun nggak jadi masalah gitu. Orang mau minum kopi di buka puasa pun nggak jadi masalah gitu. Cuman ya tergantung kondisi tubuh, mau minum jahe, mau minum kunyit asam, mau minum beras kencur pada saat mau kondisi perut kosong dan kondisi isi perut, itu tergantung kondisi dari masing-masing orang. Tapi kalau mungkin bisa lebih saran, misalkan kita aman sih sebenarnya ya lebih baik ya kan sunnahnya buka puasa ya kita isi dengan ibarat dengan kurma, dengan manis-manis dahulu, terus isi perut setengah, baru kita mau minum jamu itu nggak jadi masalah gitu. Pada saat sahur pun ya nggak jadi masalah gitu, karena kan sahur pagi jam 3, jam 4 itu kalau kita mau minum jahe lebih anget-anget enak itu juga nggak apa-apa, apalagi dicampur dengan madu itu kan lebih, madu kan bisa menunjang juga untuk kesehatan kita gitu. Kalau minum jamu, habis minum jamu terus minum kopi, air putih, terus tuh teh gitu nggak apa-apa nggak sih, tapi dalam jangka waktu misalnya setengah jam atau 15 menit gitu? Sebenarnya balik lagi ke kondisi tubuh kita ya Mas ya. Gitu. Ya namanya yang berlebihan pasti kan nggak baik kan gitu kan. Maksudnya ibaratnya wah gue mau puasa nih. Ibarat kan begitu ya, mau sahur awal-awal harus dihajar semua dulu supaya nanti gue nggak pengen ngopi nih siang-siang gitu kan. Terus malam juga buka puasa juga dihajar semua. Kalau saran saya lebih baik ya jangan terlalu banyak minum-minum seperti itu. Maksudnya
ya kita atur gitu, mau minum kopi di malam atau mau minum jamunya di pagi, orang mau minum jamu, orang mau ngopi, ya monggo aja, cuman lebih baik kita atur, jangan setengah jam minum jamu, setengah jam minum teh, setengah jam minum coklat, setengah jam minum Ah. kopi, itu kayaknya rasanya berlebihan ya gitu. Nah, Mas, kalau misalnya di acara ini nih bulan puasa ada menu baru atau ada promo atau ada apa? Secara menu pasti kita develop untuk menu baru puasa, kita sesuaikan dari segi makanan dan juga minuman. Biasanya kita juga lebih ke arah makanan itu pasti ada karena kan untuk buka puasa biasanya kan. Nah, itu kita develop per tahun kita akan keluarkan, tapi untuk saat ini kita belum rilis gitu. Jadi mungkin nanti di akhir bulan untuk di apa namanya? Di bulan puasa ini nanti udah ada atau biasanya bisa keluar setiap tahunnya berbeda-beda. Gitu. Jadi bulan puasa tahun ini itu pasti beda menunya, menu spesialnya dengan puasa tahun lalu dan puasa tahun depan gitu. Nah, kalau minum jamu nih di saat bulan puasa kayak gini nih, Mas, cocoknya pas apa nih? Pas habis buka kah atau mau apa namanya, mau pas sahur kah atau gimana? Sebenarnya tergantung kebiasaan orang gitu. Cuman ya kalau boleh saja sih ya bisa habis sahur. Maksudnya setelah isi perut habis sahur. Kalau yang sahurnya nggak mepet-mepet ya, kadang kan Ya, ada yang ada yang mepet ya, mepet-mepet bangunnya gitu kesiangan. kan. Jadinya mau minum santai, minum jamu juga jadi susah kan. Ya mungkin lebih baik misalkan habis buka puasa, sholat maghrib, habis itu habis taraweh, kadang kan habis sholat taraweh itu kan mereka bisa makan lagi atau minum lagi. Nah, itu mungkin sambil santai lebih enak gitu. Nah, Mas, untuk misalnya orang yang punya asam lambung nih, minum jamu pas di bulan puasa tuh gimana tuh? Ada triknya nggak? Ada ininya? Minumnya maksudnya setelah makan apa sebelum makan apa gimana? Kondisi Yang asam asam lambung, lambung. sebenarnya asam lambung itu bakal terjaga ketika pada saat bulan puasa gitu. Jadi sebenarnya salah satu terapi untuk penyakit asam lambung sendiri itu kan kita berpuasa supaya asam lambungnya tidak meningkat. Terus kita pengen minum jamu nih, apa nih jamu yang cocok? Kunyit itu sebagai obat mah juga sebenarnya gitu. Jadi sangat cocok kunyit untuk bisa diminum pada saat ya bulan puasa, karena sebenarnya dari segi penelitian terapi, kunyit itu bisa untuk terapi sakit mah Oh. gitu kan. Mah itu kan dari asam lambung ya, jadi justru malah kunyit itu banyak sekali penelitiannya saat ini, googling aja banyak banget kayak misalnya khasiat kunyit untuk mah, itu banyak banget universitas-universitas yang rilis tentang itu. Mas, kalau selama Ramadan buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Kita reguler sama dari jam jadi beda-beda Mas, tergantung outlet. Kalau Ion Mall Jakarta pastinya kita mengikuti jam operasional mall dari jam 10 pagi karena sampai jam 9 atau jam 10 malam. Terus kalau di Kemang sendiri itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam juga gitu, karena kan ada pembatasan ya. Di saat ini kan juga masih ada pembatasan. Kalau di Kota Tua kita mengikuti waktu operasional Kota Tua. Biasanya cuma hanya sampai maksimal jam 6 atau jam 7 malam. Nah, Mas Arif nih, ada strategi khusus nggak sih buat anak muda biar sukanya minum jamu, nggak cuma minum kopi, nggak cuma minum bir, nggak cuma ini. Ada nggak sih trik khusus dan susah nggak sih kayak misalnya kita ngedukasi ke anak muda tuh, minum jamu yuk biar tubuh kita sehat, biar imunitas kita terjaga, bla 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 gitu. Gimana? Susah, gampang, dan unik. Nah, Bahkan banyak saya challenge gitu kan anak-anak muda ya. ah, Aduh, gua nggak minum jamu, gua anti lah minum jamu gitu kan. Apa sih jamu gitu kan. Kadang saya suka tertantang gitu kan. Dia datang seperti itu ke sini, terus dia bilang saya nggak suka jamu, ngapain minum jamu, ada menu di luar jamu nggak gitu kan. Jadi saya tertantang ketika dia kesini pulang, jangan kapok jadi suka sama jamu oh, gitu. Jadi seperti apa challenge-nya, strateginya, kita kita ibaratnya kita racik dengan cara yang memang mereka kebiasaannya minum, dan secara tes jamunya ini untuk orang yang memang anti ya, maksudnya tidak minum jamu, jarang minum jamu gitu ya. Ya kita racik, dan secara tes jamunya itu bisa dibilang ya minim banget. Ibarat kalau kopi kan less coffee lah gitu, yang seperti itu.
Jadi kita seperti itu, kita strateginya seperti itu. Cuman ya kalau orang udah minum jamu mah dia kesini udah tinggal pesan mau apa gitu kan. Cuman ketika orang yang jarang minum jamu, strategi untuk anak muda itu ya memang seperti itu. Jadi kita kasih minuman yang memang secara tes jamunya ini bukan seperti dia kan, kenapa sih dia nggak minum jamu? Pastinya kan karena dia bilang jamu itu nggak enak, pahit, terus trauma Iya, juga betul. kan, kayak gitu kan. Sama kayak kita berdirinya Acaraki gitu kan. Jadi ya kita kasih bahwa kalau jamu itu enak, ya ditambah sama yogurt apa nggak enak, siapa yang nggak suka yogurt? Terus ditambah sama yang creamy sama susu sama creamer, siapa yang nggak suka gitu kan? Terus ditambah jahe, misalkan ditambah sama madu sama lemon, kan itu kan sebenarnya kan ya rasa yang standar yang memang saat ini di coffee shop juga banyak gitu. Tapi udah pernah ada yang berhasil nggak sampai sekarang itu orang misalnya minum Banyak. suka minum jamu gitu Banyak. akhirnya. Jadi kayak dia membuka wawasan dia, wah gila ya, ternyata dikira kita tuh jamu itu nggak enak. Jadi kayak wah ternyata bisa begini ya jamu ya gitu. Berawalnya memang itu, mereka itu trauma nggak minum jamu karena rasanya nggak enak, pahit, aduh apa sih kayak gitu. Gitu. Jadi banyak yang memang dia jadi wah jadi enak ya, dan mereka jadi pesan terutama golden sparkling, golden yogurt, zaman batu, saranti. Nah Mas, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih tips dan trik minum jamu ala Acaraki? Tips dan trik adalah minum jamu itu harus enak, minum jamu itu harus santai, dan minum jamu itu jangan kepaksa gitu. Jadi usahakan ya kalau memang teman-teman mas mbak semua suka sama jamu, terbiasa minum jamu, ya alhamdulillah, maksudnya ya udah terbiasa. Cuman tips ketika aduh gue pengen minum jamu, orang-orang di luar banyak ngeliat bahwa jamu itu enak, sehat ya gitu. Gimana ya caranya minum jamu supaya saya nggak kepaksa? Nah ya cobalah, misalkan kita bisa ditambahkan, misalkan simpel ya, kan sekarang banyak jahe nih kan, terutama kan orang minum jahe gitu kan, terus beras kencur, kunyit asam, ditambahkanlah dengan madu, ditambahkan sama lemon, itu udah enak. Madu kan di rumah kita bisa beli dan banyak sekali gitu kan. Jadi misalkan mau rebus jahe, rebus kunyit asam, rebus beras kencur, jangan murni. Kalau yang belum terbiasa minum jamu, jangan murni dulu bahan itu, tapi kita tambahin sama madu, kita tambahin sama lemon, kalau bisa racik dengan ditambahin sama yogurt, ditambahin sama misalkan sama susu, sama creamer. Tapi nggak apa-apa Mas dicampur gitu, ntar khasiatnya berubah tuh. Berbicara khasiat, nanti saya balik lagi. Kalau cuma one shot, pastikan secara khasiat kita belum merasakan, tapi lebih baik kita secara minum itu jangka panjang gitu. Secara khasiat belum ada penelitian kalau misalkan ya ditambahkan dengan susu jadi khasiat kunyit asamnya hilang dan sebagainya, tidak juga. Gitu. Jadi ya itu kan sebagai bahan tambahan, sebagai bahan supaya ya ibaratnya kayak kopi Mas. Kopi ditambahin sama susu khasiatnya hilang nggak? Misalkan Iya. ada kan, tetap ada gitu ada. kan. Cuman kan tergantung, misalkan kopi tambah susu, kopinya mau sedikit, kopinya mau tetap banyak kan. Kalau ibarat kita kan kita ngantuk karena kopi ada kafeinnya gitu kan. Kalau kopinya banyak misalkan 100 mili kopi murni kita minum dengan 100 mili kopi, tapi ini tambahkan susu. Tapi kan sama-sama aja, tetap ada kafeinnya kan sama, tinggal cuma ditambahkan sama susu. Gitu. Oke, Mas Arif, terima kasih banyak nih udah tahu tentang Acaraki, tentang khasiat jamu apa. Kita sampai berjumpa kembali dengan gua di POTG selanjutnya spesial Ramadan. Selamat berpuasa dan salam sehat selalu. Terima kasih.